ketika saya belum di Jakarta ini, saya ada di sebuah kota, itu anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya. Saya kurang tahu ya, anak saya sendiri juga lebih dekat kepada saya. Terus anak laki-laki itu sering disuruh nganter, kebanyakan. Ada nggak banyak, ada beberapa. Itu disuruh nganter ibunya nunggu di salon. Jadi kegiatan-kegiatan wanita itu familiar buat anak laki-laki itu. Akan tetapi yang bersyukur adalah di kota itu juga ada training sebelum menikah itu untuk memberitahu kewajiban-kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan. Jadi nanti beban apa dan tugas-tugas kewajiban apa yang harus ditanggung selama berumah tangga. Dan itu sangat membantu karena di situ juga dikatakan bahwa tugas-tugas pekerjaan rumah tangga pada dasarnya harus dilakukan oleh suami. Jadi istri di situ, maaf Ustadz, tugasnya hanyalah memberi anak. Itulah ya, maaf kata gitu. Apakah itu betul? Sebab kalau memang itu betul, itu saya tidak lihat pendidikan itu di beberapa rumah ya. Jadi rata-rata, kebetulan saya dari Jawa sama dengan Ustadz, itu kan laki-laki itu kan ndoro. Jadi dia tidak dikenalkan. Jadi memang istilah pekerjaan rumah tangga itu dipegang oleh wanita. Padahal itu salah, pakai koma. Mengenai bagaimana cara mendidik anak laki-laki, kewajibannya bahwa dia memang harus kerja rumah tangga gitu. Terima kasih Ustadz. Tugas istri apakah sebatas memberi anak, melayani seksualitas? Betul, secara fikih begitu. Ya. Timbal balik dari nafkah laki-laki kepada perempuan, ya, itu adalah hubungan badan. Sehingga kalau seorang suami tidak menafkahi, istri berhak menolak hubungan badan tadi. Ya. Atau kalau istri menolak hubungan badan, suami tidak berhak memberi nafkah. Punya hak untuk tidak ngasih nafkah, gitu maksudnya. Ini hukum asalnya. Tapi hidup dalam rumah tangga tidak cukup hanya fikih. Hidup berumah tangga harus memperhatikan adat istiadat, pola kebiasaan yang tidak melanggar syariat harus dipenuhi. Termasuk dalam kultur Jawa, termasuk dalam kultur kita orang Indonesia, di mana bukan tugas perempuan bukan cuma melayani seksualitas suami, tapi tugas perempuan itu mulai dari masak, nyuci dan sebagainya. Hukum asalnya itu tugas laki-laki. Karena memang laki-laki berkewajiban untuk memberi nafkah. Nafkah itu apa? 1 rumah, 2 pakaian, 3 makanan. Pertanyaannya, rumah yang kotor, berantakan, rusak, atau rumah yang bagus, nyaman, bersih? Bagus, nyaman, bersih. Berarti kalau kotor, berantakan, tugas ngebersihnya tugas siapa? Tugas laki-laki. Kan begitu. Yang kedua, tugasnya memberi pakaian. Pakaian yang kotor, pakaian robek, pakaian yang sudah dekil, lecek, atau pakaian yang bagus layak pakai. Bagus layak pakai. Berarti kalau kotor harus dicuci oleh suaminya supaya bisa dipakai sama istrinya. Yang ketiga, makanan. Bentuknya mentahan atau bentuknya siap dimakan? Siap dimakan. Kalau mentah nggak bisa dijadikan sebagai nafkah. Berarti tugas masak tugasnya siapa? Tugas suami. Nah terus tugas istri apa? Tugas istri taat kalau disuruh suaminya. Mi, tolong cucikan baju Abi. Nah, lah, nggak mau tuh. Itu nggak mau taat namanya. Nah iya, itulah tugasnya istri, taat kepada suami. Nah, mindset ini penting supaya suami sadar hukum asalnya itu tugas laki-laki. Tapi istriku juga harus tahu bahwa taat kepada suami itu adalah ibadah tertinggi. Sehingga pada saat suami masuk rumah kok berantakan, suami nggak usah ngomel, nggak usah marah-marah. Ini aslinya tugasku, bojoku lagi kecapean. Masuk rumah kok belum ada masakan mateng, nggak usah ngomel-ngomel, kan begitu? Ya, ini tugasnya suami untuk carikan yang sudah mateng. Tapi tentu istri yang baik dia berpikir bagaimana membahagiakan suaminya. Dia pengen ambil itu pahala semuanya. Tidak ada yang lebih istimewa daripada keridhaan suaminya. Istri meninggal suami ridho, pintu surga lebar terbuka. Istri meninggal suami anyel,
Ya, suami mangkel, pintu surga tertutup, begitu loh. Makanya harus pastikan Anda dapat ridho suami walaupun itu berat. Ini mindset yang harus dibangun. Ya, jadi tentang anak-anak tadi, apakah anak nggak perlu diajarkan? Kenapa kita orang Indonesia ya perlu terlibat? Wanita harus terlibat dalam mengerjakan tugas itu. Anda orang Indonesia, bukan istri orang Arab yang kemudian semuanya semua dilayani. Iya, kalau suami Anda itu ditakdirkan orang mampu, kaya, bisa carikan pembantu, bisa carikan rumah. Kalau ditakdirkan suaminya itu miskin, susah, ya ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Kan ini realitas hidup yang nggak bisa dihindari ya.